Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nirwana Puji Astuti yang akan menampung pelajaran sosiologi di semester 1 ini. Pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang bab yang berjudul sosiologi dalam kaitannya dengan gejala sosial dalam masyarakat. Oke anak-anak, untuk mengkaji lebih dalam tentang sosiologi, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian sosiologi. Nah, sosiologi adalah salah satu ilmu dalam kajian ilmu sosial. Menurut etimologi bahasa, sosiologi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah sosios. Sosios berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah teman atau kawan. Yang kedua adalah kata logos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah ilmu. Jadi secara harfiah dilihat dari etimologi bahasa, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam sebuah masyarakat. Ya. Sedangkan istilah sosiologi sendiri itu dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan sosiolog yang kemudian disebut sebagai bapak sosiologi yang bernama Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Dalam buku itu menyatakan bahwa sosiologi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah teologis, yang kedua adalah metafisika, dan yang ketiga adalah positivistik. Nah, selain dari pengertian sosiologi secara harfiah, kita juga harus mengetahui pengertian sosiologi dari beberapa para ahli sosiologi. Saya sebutkan 4 saja ya sebagai contoh, nanti kalian bisa mencari sendiri pengertian-pengertian yang lain menurut para ahli sosiologi di dalam buku paket atau di media lainnya. Oke, definisi yang pertama yaitu dari Pitirim A.Solikin. Beliau mengatakan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara gejala sosial dan non-gejala sosial, serta ciri-ciri umum dari gejala-gejala sosial tersebut. Gejala sosial itu misalnya tentang pengangguran, tentang kenakalan remaja, tentang kemiskinan. Nah, non gejala sosial itu seperti keadaan geografis. Yang kedua adalah menurut Selo Sumarjan. Selo Sumarjan mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial masyarakat, proses sosial, termasuk juga perubahan-perubahan sosial. Yang ketiga menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim ini merupakan bapak metodologi penelitian. Beliau mengatakan bahwa ilmu sosiologi itu mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah fakta yang bertindak, berpikir, dan mampu melakukan pemaksaan terhadap individu. Contohnya, kita harus mentaati norma di dalam masyarakat. Seperti misalnya kita kalau melakukan perjalanan, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi sifatnya memaksa. Kita harus memaksakan diri untuk mematuhi peraturan. Keempat adalah menurut Max Weber. Max Weber mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu bila ingin mempermudah aktivitasnya, manusia akan menggunakan alat bantu untuk mencapai tujuan. Contohnya seorang ibu rumah tangga ingin menanak nasi dengan cepat tanpa mengeluarkan banyak tenaga, menanak nasi dengan menggunakan rice cooker. Jadi alat berupa rice cooker itu adalah untuk mempermudah pekerjaan mereka. Seorang accounting misalnya, untuk mempermudah pekerjaannya, dia menggunakan alat yaitu komputer. Yang kedua adalah tindakan yang berorientasi pada nilai, di mana masyarakat atau individu bila ingin memusatkan aktivitasnya dengan mempertimbangkan nilai yang diperoleh. Contohnya siswa
kelas 3 SMA, bercita-cita ingin masuk ke perguruan tinggi dengan syarat tesnya harus nilai yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi. Nah, dalam masa liburan tidak dipakai waktunya untuk berliburan, tetapi dia pakai untuk belajar. Nilai perolehannya adalah untuk mendapatkan nilai yang bagus dan bisa masuk ke perguruan tinggi yang dia minati. Yang ketiga adalah tindakan afektif. Tindakan afektif ini adalah tindakan yang terpusat pada perasaan emosional berupa rasa sedih, senang, bahagia, kecewa. Contohnya adalah saat mendengar bayinya sedang menangis, ada perasaan khawatir, ada apa dengan bayi saya, akhirnya dia refleks untuk menggendongnya. Yang keempat adalah tindakan tradisional atau irasional. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat tetapi tetap dilakukan oleh masyarakat. Contohnya adalah bila ingin upacara pernikahannya lancar, kemudian disediakan sesaji. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek sosiologi. Apa sih yang dibicarakan dalam sosiologi? Siapa sih objek sosiologi yang kita bicarakan? Objek sosiologi adalah masyarakat. Nah, fokus studi sosiologi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah hubungan antara individu dengan individu, yaitu antara kau dan aku, you and me. Yang kedua adalah hubungan antara individu dan kelompok, yaitu antara saya dan kelompok saya atau antara kau dan kelompokmu. Yang ketiga adalah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, selain objek sosiologi, kita juga akan membahas ciri-ciri sosiologi yang membedakan dengan ilmu yang lain. Yang pertama adalah empiris, yaitu didasarkan pada observasi akal sehat yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang dilihat di dalam masyarakat, sesuai dengan fakta yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah non etis, yaitu tidak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara ilmiah dan mendalam. Yang ketiga adalah teoritis, abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, yang tersusun secara logis dan bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat dari berbagai hasil observasi tersebut ya. Keempat adalah kumulatif, dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, selanjutnya diperbaiki, diperluas dan diperhalus ya untuk menyempurnakan dari ilmu sebelumnya. Di sini yaitu adalah ilmu filsafat sosial yang kemudian berdiri sendiri menjadi ilmu sosiologi. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah membahas tentang pengertian, kemudian tentang pengertian secara harfiah maupun secara menurut para ahli, terus kemudian objek sosiologi dan ciri-ciri sosiologi. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini dengan saya. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, nanti akan saya selipkan di video ini. Tetap berkarya, bersemangat dimanapun berada dan apapun keadaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.